Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di sesi presentasi tatkala listrik sedang mati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Yasin Romli, NIM 22403107. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran internasional dan revolusi digital dalam pemasaran. Yang pertama adalah definisi dari pemasaran internasional. Kotler dan Keller mendefinisikan pemasaran internasional sebagai suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya, baik SDM, aset fisik, atau modal dana, serta tujuan perusahaan lainnya untuk menindaklanjuti ancaman dari pasar global, sekaligus meraih peluang yang tersedia di pasar global. Sedangkan Cateora dan Graham mendefinisikannya sebagai kinerja aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa perusahaan kepada konsumen di lebih dari satu negara untuk memperoleh keuntungan. Secara sederhana, pemasaran internasional dapat dipahami sebagai perluasan aktivitas pemasaran domestik ke pasar luar negeri, namun dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena harus beradaptasi dengan lingkungan internasional yang beragam dan berbeda. Selanjutnya adalah pengaruh revolusi digital dalam pemasaran internasional. Revolusi digital mengubah pemasaran internasional dengan memungkinkan jangkauan audiens global tanpa batas geografis, serta mengurangi biaya dan memberikan peluang bagi perusahaan kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar melalui platform online dan juga e-commerce. Bagi pemasaran, revolusi digital dapat menciptakan sejumlah peluang dalam masa-masa penuh tantangan yang tak terduga. Perusahaan mendapatkan banyak keuntungan dari banyaknya teknologi baru yang bermunculan. Selanjutnya yaitu tantangan pemasaran internasional di era digital. Yang pertama ada tantangan dalam keamanan cyber. Teknologi informasi dan juga komunikasi telah menjadi tulang punggung dari berbagai aspek dalam kehidupan, seperti mulai dari ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan, mendapatkan banyak manfaat berupa efisiensi dari teknologi informasi dan juga komunikasi ini. Namun, hal tersebut juga membawa dampak negatif, antara lain munculnya tantangan baru, yaitu tantangan cyber, seperti contoh pembajakan dan juga peretasan. Hal tersebut tentu akan membawa pemasaran internasional ke dalam situasi yang semakin kompleks. Yang kedua yaitu regulasi yang berubah-ubah. Pemasaran internasional merupakan kegiatan yang melibatkan aktivitas ekspor dan juga impor. Setiap negara tentunya memiliki regulasinya masing-masing terhadap kegiatan ekspor dan impor tersebut. Regulasi yang berubah-ubah terkait ekspor dan impor tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pemasaran internasional. Yang ketiga yaitu kesenjangan teknologi antar negara. Dalam perkembangan teknologi digital yang semakin canggih ini, tak lantas membuat kesenjangan teknologi antar negara menjadi hilang. Nah, kesenjangan teknologi antar negara ini dapat membuat tantangan tersendiri bagi pemasaran internasional. Seperti contoh, ketiadaan internet di suatu lokasi itu akan berakibat lokasi tersebut tidak dapat menjangkau e-commerce misalnya. Yang keempat yaitu persaingan global yang semakin ketat. Di zaman globalisasi, persaingan antara perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasarnya begitu ketat. Ditambah dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini membuat persaingan tersebut akan menjadi semakin ketat. Yang kelima yaitu perubahan selera konsumen. Kebebasan dan kemudahan yang diberikan di era digital ini membuat konsumen dapat dengan mudah untuk melihat tren yang sedang terjadi. Kemudian melihat tren yang dimiliki konsumen tersebut membuat konsumen dapat senantiasa terus mengikuti tren yang akan berubah-ubah sepanjang waktu. Hal tersebut akan menjadi tantangan bagi
pemasaran internasional di era digital ini. Selanjutnya yaitu peluang bagi pemasaran internasional di era digital. Selain memberikan tantangan, era digital juga memberikan peluang yang cukup besar bagi perusahaan. Peluang-peluang tersebut antara lain yang pertama menciptakan efisiensi operasional bagi perusahaan. Perkembangan teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan efisiensi operasional yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, akses pasar global yang lebih mudah. Perkembangan teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar global dengan jauh lebih mudah dan juga efisien. Yang ketiga yaitu inovasi model bisnis terbaru. Perkembangan teknologi digital juga memungkinkan perusahaan untuk menciptakan inovasi dalam model bisnis terbaru. Inovasi tersebut seperti contoh inovasi layanan streaming filmnya seperti di Netflix. Yang keempat yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan. Di era digital, perusahaan dapat memberikan inovasi baru terkait pelayanan pelanggan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang pesat. Yang kelima yaitu peningkatan citra dan daya saing. Perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan citra dan daya saing mereka dengan cara seperti iklan digital, promosi digital, dan juga lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.